Ayo. Ya langsung naik kuda. Nah, ini karunya. Udah ini kalau dulu, udah ini kalau. Ibolong la sala indah pesarung maitarai la caya di rupana. Helamace lamu adia la nama ua larian de rapanganna elawiala la nadi uji riolo. Jadi jangan diarahkan biar dia jalan sendiri. Biar dia mencari jalannya sendiri. Halo, coba tebak, aku lagi pakai baju adat apa? Ini baju adat pokok, baju adat khas suku Mandar. Kalau ini tenun kebanggaannya orang Mandar. Selain bikin cantik, perhiasan-perhiasan ini punya makna loh. Contohnya nih, yang dipasang di telinga kayak anting ini, namanya dali dan warnanya harus putih. Artinya perempuan Mandar itu harus menutup telinga dari pergunjingan alias gosip. Ayo yang suka gosip, jauh-jauh ya. Selesai dandan, kami harus diantar sama tetua kampung untuk keluar dari rumah. Konon ini sebagai bentuk doa keselamatan supaya kita nggak celaka. Nah, ini dia yang bikin deg-degan. Harus berdiri di atas kuda. Bayangin, naik di atas kuda. Bisa apa enggak ya berdiri di atas kuda? Jatuh nggak nih nanti? Bisa aku berdiri. Bisa. Bisa. Nggak jatuh nanti nih? Tidak. Tapi aku harus tenang, biar kudanya juga tenang. Ini salah satu prosesi yang harus dijalani sebelum duduk di atas kuda. Berdiri. Namanya tradisi sayang patudu. Dalam bahasa Mandar, sayang itu artinya kuda, patudu artinya menari. Kuda menari. Ibolong la sala indah pesarung maitarai la caya di rupana. Helamace lamu adia la nama ua larian de rapanganna elawiala la nadi uji riolo. Tradisi ini dulunya dipakai sebagai hadiah dari orang tua buat anaknya yang udah tamat mengaji atau khatam Al-Quran. Jadi biar anak-anaknya semangat ngaji. Tapi tradisi ini udah mengalami penyesuaian. Sekarang tradisi ini suka dipakai saat ada tamu besar atau buat hajatan pernikahan. Pokoknya ini momen dimana sekampung happy-happy deh. Kuda-kuda ini emang dilatih khusus untuk nari pas denger musik-musik perkusi kayak rebana, gendang, dan tamborin.
Langsung goyang deh. Lucu ya? Nah, sambil diarak, masyarakat juga bisa mengungkapkan ekspresinya lewat sajak-sajak yang disebut kalin dada. Kayak gini nih. Lape di paan mata, barilah mari itama, harangin hati bunga muapa coa-coa. Ngomong-ngomong, aku Dina Gurning, tapi panggil aja Dina. Aku lagi ada di Sulawesi Barat, tempat di mana masyarakatnya mayoritas adalah suku Mandar. Spesifiknya di Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene. Ngomongin yang khas di Mandar, masih inget sarung tenun yang aku pakai tadi? Namanya kain tenun sakbe. Di daerah Mandar masih banyak tenun sakbe yang dibuat dengan cara tradisional. Motif klasiknya sih bentuknya kotak-kotak, tapi besar garis dan warna tenun ini nunjukin kasta dalam suku Mandar loh. Ada juga motif tenun yang lebih modern, mengikuti selera masyarakat. Yang ini nih contohnya, ini bukan sembarang kapal loh. Kalau orang Makassar punya kapal pinisi, orang Mandar juga punya, namanya sande. Sande ini perahu layar tradisional yang udah lama digunain nelayan dan masyarakat Mandar buat nyari ikan dan nyeberang antar pulau. Balapan. Yang lucu nih sama anak-anak, perahu sande ini dijadiin mainan. Perahu sande versi mungil atau yang dalam bahasa Mandar sande-sande kecu. Sering juga disebut lopi-lopi alias perahu-perahuan. Yuk kita main lopi-lopi. Peraturannya mudah. Sande siapa yang paling cepat sampai di bibir pantai, dia yang menang. Bergeraknya ngikutin arus ombak. 1, 2, 3. Gak heran deh orang Mandar bangga banget sama tradisinya. Indonesia Raya! Jadi kalau sudah itu ya apa ngomongnya kalau enak di sini? Orang Mandar hidupnya nggak lepas dari laut dan pesisir pantai. Makanya tumbuhan kelapa dimanfaatkan secara maksimal di sini. Air kelapa dari Mandar itu rasanya udah manis walaupun tanpa gula. Selain airnya, kelapa juga diolah jadi minyak. Minyak kelapa Mandar udah jadi komoditas bagi masyarakatnya. Gini nih proses pembuatannya. Gak jarang orang datang jauh-jauh hanya untuk beli minyak ini. Karena diolahnya tradisional, jadi masih alami dan harumnya masih pekat. Kegunaannya pun banyak. Salah satunya buat masak. Ada sebuah masakan di Mandar yang wajib pakai minyak kelapa Mandar. Namanya bau piapi. Olahan ikan tawar yang dicampur rempah-rempah dan pastinya pakai minyak kelapa Mandar. Pakai irisan mangga yang dikeringin biar amis ikannya hilang.
Kata orang Mandar, bau piapi makin mantap kalau dimasak pakai kuali tanah liat atau tungku kayu. Bau piapi bisa dimakan pakai nasi. Tapi buat orang Mandar paling pas kalau dimakan pakai jepa. Jepa ini olahan sagu yang dipanggang. Bisa dibilang pizzanya orang Mandar. Makanya dicocol gini nih. Apa ngomongnya kalau enak di sini? Manyamang. Ya, menyamang. Manyamang. Manyamang. Eits, nggak cuma buat masak, tapi bisa juga buat kecantikan, yaitu buat rambut. Minyak kelapa dimasak pakai kulit jeruk biar wangi, atau pakai daun-daunan dan bunga-bungaan juga bisa. Jadi kalau sudah itu ya, kalau mau bikin begini, udah jangan tak. Ya, gampang mati ya. Banyak sekali ini kalau 3 orang. Banyak sekali. Boleh nggak? Konon, nutrisi yang ada di minyak kelapa bisa melembabkan dan melebatkan rambut. Dipakainya sejam sebelum keramas. Terus ribu-ribu. Harum. Kalau bahasa Mandarnya harum sekali. Masarisana. Ya. Harum sekali. Masarisana. Masarisana. Ganti nama. Namanya Tom. Biar dia mencari jalannya sendiri. Di Mandar, ada sebuah pantai yang ternyata jadi tempat bertelurnya para penyu. Masyarakat setempat sering nemuin telur penyu terkubur di bibir pantai. Akhirnya dibuatlah konservasi penyu ini. Sekalian bentuk edukasi kalau telur penyu itu harus dilindungi. Karena ngaruh banget sama populasi penyu di Indonesia. Beruntungnya, aku datang ke sini pas lagi ada telur penyu yang menetas. Ini disebut tukik, alias anak penyu. Lihat, lucu-lucu ya tukiknya. Sebelum dilepas, masyarakat dikasih informasi dulu seputar penyu dan tukik. Jadi ini cadangan makanannya. Sebenarnya nggak boleh harus pegang semua ya. Jadi tukik pun nggak boleh ditekan. Jadi dia cari jalan sendiri. Iya, kan jalan sendiri. Jangan diarahkan. Iya. Mereka itu bisa hidup sampai 200 tahun loh. Di umurnya yang ke-30 tahun, Bisa, penyu-penyu sampai ini tengah bakal jam. kembali ke pantai untuk bertelur lagi. Tukik-tukik ini baiknya dilepas secara alami ya. Mereka biar nyari jalan sendiri menuju ke laut. Dilepasnya saat pagi atau sore hari, waktu yang tepat buat menghindar dari predator pemakan tukik. Jadi jangan diarahkan biar dia jalan sendiri. Biar dia mencari jalannya sendiri. Harus kemungkinan.
Sampai jumpa lagi tukik-tukik. Semoga kita ketemu lagi ya. Cuaca cerah, angin berhembus dekat pesisir pantai. Pas nih kalau kita main layang-layang. Ini layang-layang sering disebut sama orang Mandar layangan lake. Besar kan? Ya. Saking besarnya, layangan lake mampu mengudara sampai 2 hari lamanya. Karena ukurannya yang besar, makanya orang dewasa yang ikutan main. Aku juga mau dong ikutan main. Ayo. Jangan dilepas dulu ya Pak ya. Ya. Wah, benangnya kuat banget tarikannya. Kalau nggak hati-hati, telapak tangan bisa lecet. Narik ulurnya harus pakai tenaga. Layang-layang khas Mandar terbang tinggi di angkasa dan terbang sejauh-jauhnya bawa harum nama Indonesia. Dari kekayaan alamnya, budayanya, tradisinya, kulinernya, dan ini yang selalu bikin aku bangga jadi orang Indonesia. Indonesia. Bangga.